Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita mau ibadah di rumah, tapi tidak apa-apa ya. Ibu walaupun masih ibadah di rumah, adik-adik masih bisa memuji Tuhan. Hari ini ibadahnya masih ditemani mama dan papa dulu ya. Hari ini juga ibadah sama kakak Age dulu. Salam rindu dari abang dan kakak sekolah minggu semua. Kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian, selamat pagi Bapa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, mari kita nyanyikan lagu ini. Habis itu kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun di rumah, kami selalu siap Tuhan untuk beribadah, memuji Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Hari ini Kakak Aget mau tanya nih, hari ini Tita keberapa ya? Hari ini bulan berapa? Hari ini itu bulan keempat. Berarti Titanya keempat. Ada yang inget nggak Tita keempat apa? Pasti inget dong. Hari ini Tita keempat itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Coba adik-adik sekali lagi. Nah, udah inget kan Tita keberapa minggu ini? Kakaknya juga mau ingetin nih, epistel untuk minggu ini dari mana? Epistel minggu ini diambil dari Titus 2 ayat 14. Yuk kita sama-sama baca. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lipat tangan dulu, tutup mata. Kita mau nyanyi lagu satu pujian dengan sikap berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau nyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Ikutin kata-kata Kakak Age. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk dapat memahami firman yang Tuhan sampaikan melalui Kakak Age pada hari ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab. Udah siap belum Alkitabnya? Pasti udah kan? Yuk, kita mau buka dari kitab Efesus. Efesus itu ada di Perjanjian Baru ya. Minta tolong mama atau papa untuk bukain. Hari ini kita baca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kakak Aget ulang ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu kan? Tapi Kakak Aget aja yang baca dari sini ya. Adik-adik ikutin, oke? Kita sama-sama baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi perbuatan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah sama-sama baca kan? Nah, Kakak Aget mau terangin nih firman hari ini. Itu tentang Efesus ini yang kita baca itu adalah sebuah surat yang ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap mau ingetin jemaat di Efesus supaya dia selalu berbuat baik. Kenapa dia harus berbuat baik jemaat di Efesus? Karena mereka semua itu telah menerima kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar maksudnya apa ya? Nah, adik-adik inget nggak? Kemarin baru kita merayakan apa? Kita merayakan Paskah. Betul sekali, kita merayakan Paskah. Di situ Tuhan Yesus ngapain? Betul, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita, dosa semua ciptaan Tuhan dari dosa. Kenapa Tuhan Yesus ingin menyelamatkan? Karena tadi Kakak Aget udah bilang Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia, khususnya jemaat-jemaat di Efesus, sama seperti kita, supaya dosa kita dihapuskan. Karena Tuhan Yesus sangat sayang
sekali sama kita sebagai ciptaannya. Terus kalau aku disayang Tuhan, aku harus apa ya dalam kehidupan ini? Yang pertama, orang yang mempunyai iman pasti pasti memiliki kasih. Kasih itu contohnya apa sih Kakak Aget? Apa ya? Kalau ada temennya yang salah, pertama kalian harus apa? Apa ya kira-kira ya? Betul sekali, kalian harus memaafkan. Terus yang kedua, kalau orang punya kasih itu apa ya lagi contohnya? Nah, kalau orang ada kelaparan lagi kayak begini, apalagi lagi karena corona, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari duit, nggak bisa cari makan, nggak bisa cari minum, kita masih punya. Berarti kita apa contohnya kalau orang mempunyai kasih? Apa ya? Coba Kakak Agen dengar. Betul sekali, orang yang punya kasih pasti dia mau berbagi. Mau apa? Betul, kalau orang yang punya kasih itu pasti mau berbagi. Tadi sudah contohnya satu, sudah memaafkan kalau orang mempunyai kasih. Yang kedua, sudah mau berbagi. Kira-kira yang ketiga apa ya Kakak Aget? Contohnya kalau di sekolah ada temennya lagi basket, lagi olahraga, terus dia jatuh. Kalau orang yang punya iman karena kasih itu, kalau temennya jatuh diapain? Diketawain ya, hahaha. Itu nggak boleh. Yang bener apa? Kita menolong dia supaya bisa bangun lagi. Terus kalau udah menolong, kita bilang apa? Kamu sakit nggak? Berarti itu tandanya kita menanyakan dia karena kita punya kasih. Kenapa ya kita harus punya kasih? Orang beriman harus punya kasih karena itu semua asalnya dari Tuhan kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia punya kasih yang begitu hebat untuk kita ciptaannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kalau kita menjadi orang-orang berdosa lagi, karena Tuhan Yesus sudah hapuskan dosa kita di kayu salib. Benar. Berarti firman hari ini mau ngingetin kamu, adik-adik sekolah minggu dan juga Kakak Aget sebagai orang-orang yang mempunyai iman karena kasih, kita itu harus mempunyai jiwa untuk memaafkan. Tadi yang kedua apa? Jiwa untuk menolong. Yang ketiga tadi apa? Jiwa untuk berbagi. Nah, pasti mulai hari ini dan seterusnya adik-adik mau kan jadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman karena kasih seperti Tuhan Yesus? Oke, kalau begitu firman hari ini Kak Aget mau ingetin 3 hal itu ya. Jangan lupa untuk mau memaafkan, jangan lupa mau untuk menolong, jangan lupa mau berbagi karena kita mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau tutup dulu ibadah kita, firman kita hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyikan 1 buah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
gunakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, bantu kami jadi anak-anak yang suka berbuat baik, seperti Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus di dalam rumah.